Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2366 dicampur dengan alam liar. Membunuh. Perang. Di langit berbintang yang luas, suara teriakan dan pembunuhan tidak pernah berhenti. Diiringi oleh raungan, bergema di seluruh domain bintang. Api perang yang menyapu 10.000 domain menguraikan serangkaian gambar tragis. Langit yang kacau balau adalah diselimuti oleh kabut darah, sesekali memantulkan dua cahaya, tetapi memantulkan warna hari kiamat. Sejak benua Nether diterobos, jalan keluar para biksu surga telah diaspal dengan darah dan tulang. Ada terlalu banyak orang kuat di dunia prasejarah. Mengepung Chu Agung, dan akhirnya meratakan Xuan Huang. Surga hari ini, belum lagi dunia, bahkan dua makhluk tertinggi di dunia bawah, terkejut melihat bahwa perang itu sama tragisnya dengan invasi iblis surgawi, perbedaannya adalah yang satu melawan musuh asing, dan yang lainnya berperang. Secara internal, adegan berdarah ini benar-benar benar. Satire. Jika iblis surgawi menyerang saat ini, itu akan hidup, kaisar dunia bawah berkata dengan ringan. Di Huang berdiri diam, dan dia juga ingin mengatakan apa yang dikatakan Kaisar Hades. Hidup, bisakah kamu tidak hidup? Dia juga sangat yakin bahwa begitu iblis surgawi datang, Hong Huang akan melarikan diri, yang satu bersembunyi lebih rapat dari yang lain. Terlalu banyak preseden untuk perilaku semacam ini. Tiba-tiba, Di Huang mengalihkan pandangannya ke samping, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Untuk mengatakan bahwa dia, junior ini, benar-benar berani, bercampur dalam pasukan prasejarah, tanpa rasa ketidaktaatan, dan memainkan keganasan dan tirani orang-orang prasejarah menjadi 3 poin, jika Anda ingin mengenali warna aslinya, itu adalah tidak baik jika Anda tidak memiliki sedikit moralitas, siapa lagi berpikir bahwa Panglima tertinggi langit begitu berani, alih-alih tinggal di sarangnya, dia berkeliaran dengan Hong Huang. Setelah menginjak sungai besar dan ombak besar, akan sangat tidak masuk akal untuk terbalik di selokan kecil. Kaisar Ming berbicara dengan santai, dan mengikuti tatapan Di Huang, menatap tuan muda Ye yang cerdas. Sebagai seorang kaisar, dia masih sangat optimis tentang Ye Chen, dan dia menunggu Ye Chen menjadi kaisar semu. Pada saat itu, dia dan Di Huang akan bekerja sama untuk membuka celah antara dunia manusia dan surga. Dunia, dan beri Ye Chen sedikit waktu untuk membiarkan Ye Chen menjadi kaisar. Jika dia tidak bisa melewati Kaisar Huang ke surga dalam waktu terbatas, kekuatan Wanyu akan benar-benar habis. Ketika dua makhluk tertinggi saling memandang, Ye Chen di pasukan prasejarah mengeluarkan kendi bobrok dan minum di permukaan, tetapi pada kenyataannya, matanya dari kesadaran ilahi memindai ke segala arah. Semua orang prasejarah di sekitarnya tidak bisa lepas dari intipnya. Bukan menyombongkan diri, dia bisa melihat siapa yang memakai celana warna apa. Secara alami, dia tidak punya waktu untuk mengintip, dia mencari harta karun. Yang disebut bayi mengacu pada pupil mata khusus. Hanya ketika kekuatan pupil mata samsara yang cukup diisi ulang, seseorang dapat memiliki modal untuk membuang uang. Setidaknya, seseorang harus mengumpulkan dan menggunakan kekuatan pupil dari Dao Surga 2 kali. Menyebar di sini dan memburu langit dan orang-orang. Di depan, Kaisar Semu dari semua klan memberi perintah. Di bawah perintah, orang prasejarah yang seperti banjir, ketika terbang di udara, dipisahkan satu persatu, menghadap ke ketiadaan, dan gelombang orang prasejarah yang pergi seperti aliran, mengikuti galaksi yang mengembara, membunuh menuju langit berbintang. Semua pihak berusaha untuk membunuh semua biarawan surga. Ye Chen cukup sadar diri, dan mengikuti sekelompok orang. Pemimpin kelompok itu adalah Zundi Emas, yang telah mencapai tingkat ke-8 surga, dan kelompok orang ini tidak sedikit, sebanyak puluhan ribu, 40% di atas adalah tanah suci yang agung, dan sisanya adalah raja dan orang suci yang suci. Alasan mengapa saya mengikuti mereka adalah karena di antara pusat kekuatan prasejarah ini, ada mata khusus, di antaranya peringkat tertinggi bukanlah satu, tetapi sepasang mata di Jin Yi Zundi. Jangan khawatir, ini semua milikku. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, diam-diam berpikir, tunggu saja tim ini menjauh dari area yang ramai, dia tidak keberatan meraihnya secara terbuka. Kamu termasuk suku yang mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ketika Ye Chen memikirkannya, seseorang di sampingnya meliriknya. Dia juga milik klan Kuiba. Mata itu penuh dengan kekejaman dan haus darah.
Aku milik Pantom, kata Ye Chen dengan tenang, dengan kata yang dingin dan tenang. Dia telah mempelajari klan Kuiba sejak lama. Ada suku di klan yang terlibat dalam intelijen. Namanya Pantom. Orang-orang di klan mungkin belum pernah melihatnya, masing-masing misterius dan kuat. Belum lagi, kata-katanya memang diintimidasi oleh Grid Sage Kuiba di sampingnya, dan bahkan cara dia memandang Ye Chen berubah. Saya pernah mendengar tentang Pantom, dan semua orang adalah karakter yang kejam. Tapi dia bingung, mereka yang terlibat dalam intelijen benar-benar berpartisipasi dalam perang, dan kartunya habis semua. Dia ingin bertanya, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Kecuali Kaisar klan Kuiba dan orang-orang Pantom, mereka tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada orang yang sama, bahkan jika mereka berasal dari klan yang sama, itu akan terjadi. Percuma bertanya. Ye Chen tidak melihat ke samping, ekspresinya acuh tak acuh dan dingin, dan dia tampak seperti memukul mundur orang ribuan mil jauhnya. Dia berpura-pura menjadi orang yang tidak biasa, seolah berkata, saya sedang menjalankan misi rahasia. Itu karena dia bertindak sangat mirip sehingga orang bijak Kuiba benar-benar berpikir demikian. Orang-orang Pantom setara dengan Jin Yiwei di dunia fana, dan mereka tidak mudah diprovokasi. Merasa pusing, Ye Chen melihat ke depan lagi, menatap Kaisar Zun Jin. Murid dari pelayan itu tidak berlevel rendah, dan dapat mengisi kembali banyak kekuatan murid reinkarnasi. Mungkin dia sedikit cemas, yang membuat Kaisar Jin Yuzun mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dan merasa ada semacam mata yang mengintip ke arahnya dari arah tertentu di belakangnya. Ye Chen buru-buru menoleh, dan melirik ke sisi lain seolah-olah tidak ada yang terjadi. Salah persepsi, gumam Jin Zundi, dan perlahan menutup matanya. Ledakan, gemuruh. Tim pasukan ini bisa dibilang perkasa dan perkasa, ada yang mengubah tubuh mereka, ada yang mengendarai awan dan kabut, dan ada yang mengendarai kereta. Dimanapun mereka lewat, atmosfer prasejarah melonjak, dan langit berbintang yang hancur. Bersenandung, seperti seorang jenderal keluar dari sarungnya, langsung ke kedalaman langit berbintang, mencari makhluk surgawi di luar. Otak orang prasejarah benar-benar sulit digunakan. Ye Chen menghela nafas, mengetahui bahwa ada keluhan dan keluhan di antara berbagai klan, dan mereka bercampur menjadi satu seperti ini, jadi mereka tidak takut dengan perselisihan internal. Dia hanya melakukan perjalanan ratusan ribu mil, dan dia telah menangkap lebih dari satu niat membunuh. Misalnya, seorang bijak agung dari klan Taoti selalu secara tidak sengaja melirik seorang bijak agung dari klan Qionqi. Meskipun niat membunuh itu tersembunyi dengan baik, tidak mungkin untuk melarikan diri darinya intip. Mungkin, berjalan dan berjalan, kedua orang suci agung dari klan Desolate besar itu masih bisa bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari langit berbintang yang berlawanan, yang mengagetkan arwah masyarakat prasejarah. Ternyata sedang terjadi perang besar. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan seseorang. Mata Ye Chen adalah yang paling cerah, dia mengumpulkan penglihatannya, dan melihat ke arah yang berlawanan. Ketika dia masuk ke matanya, dia melihat sosok berdarah. Itu adalah Kaisar Zun tua dari surga, memegang pedang yang patah di tangannya. Itu sangat menyedihkan, dia tidak memiliki bentuk manusia untuk dibicarakan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan darah. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia telah dibunuh jauh-jauh ke sini, apalagi masih diburu. Adapun orang-orang prasejarah yang mengejar dan membunuhnya, hanya ada dua, tetapi mereka adalah Kaisar Semu asli, satu dari klan Scorpio dan yang lainnya dari klan Qionqi. Orang tua memancing, bisik Ye Chen, melintasi langit berbintang yang luas. Sekilas dia mengenali siapa itu. Dia adalah lelaki tua Zundi dari Xuan Huang. Di masa lalu, dia mengejar dan membunuh Taois Xiang, dan Xiang memintanya untuk membantu. Namun, lelaki tua Zundi sedang berkonsentrasi pada memancing, jadi dia tidak merawat Xiang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dilihat dari penampilannya, sangat sulit untuk melarikan diri, dan dia hanya memiliki setengah nyawanya tersisa. Kemana harus pergi? Kaisar Jinyi Zun mencibir, memblokirnya, dan membunuh Kaisar Zun yang setengah mati. Tidak masalah, dia harus mengambil pujian untuk ini, dan dia akan diberi penghargaan atas jasanya di masa depan. Begitu dia bergerak, Ye Chen mengikuti, melewati kerumunan seperti sinar cahaya, dan di mata orang lain di alam liar, dia akan membantu dalam pertempuran. Orang bijak kecil, berani mengklaim jasa. Kaisar Zun Jin menoleh ke belakang sedikit, dan melirik Ye Chen, sudut mulutnya sedikit melengkung, tersenyum main-main dan dengan keagungan Kaisar Zun. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menyusutkan tanah hingga 1 inci dan membunuhnya, tanpa kata pembukaan, dia menebas dengan pedang. Kamu,
Ekspresi Jin Zundi berubah, dia lengah, dan hampir dipotong oleh pedang. Adegan ini juga membuat pembangkit tenaga prasejarah lainnya terpana, bahkan saling membunuh. Bahkan Zundi Zun tua yang melarikan diri darinya, serta Scorpio dan Gyeonggi Zundi yang mengejar dan membunuhnya, semuanya tampak tercengang, plot ini agak melanggar hukum. Engah. Di bawah perhatian semua orang, Kaisar Jin Zun sering berdarah. Sejak dia terkena pedang pertama Ye Chen, dia belum mendapatkan pijakan yang kokoh. Tubuhnya hampir dihancurkan oleh pedang demi pedang Ye Chen. Bukan tanpa pertempuran karena dia tidak berdaya, dia tertangkap basah oleh Ye Chen. Kamu bukan dari klan Kuiba. Jin Zun berteriak keras, dan menstabilkan sosoknya, matanya besar, ditutupi dengan mata merah, dan matanya diwarnai merah. Aku baru tahu sekarang, sudah terlambat. Kata-kata Ye Chen dingin, dan Feng Shen sudah terbunuh dengan pedang. Mata Jin Zundi menonjol, dan pupilnya juga menyempit. Dia tidak bisa menghindari pedang pembunuh yang lebih cepat dari guntur. Pada saat itu, dia mengenali Ye Chen. Namun, Ye Chen Jian telah tiba, dan dia bahkan tidak sempat berbicara. Engah. Darah menyembur keluar, dan Ye Chen menembus Kaisar Jin Yi dengan satu pedang. Itu adalah pedang yang benar-benar pengetahuan, dikombinasikan dengan banyak kekuatan magis, dan bahkan memiliki 9 jalan dewa. Baik tubuh maupun roh primordial telah punah. Dalam sekejap, dia menjentikkan tangannya secara terbuka, menghilangkan mata perinya. Semuanya dalam sekejap mata, dan seorang bijak emas langsung hancur. Sialan. Lusinan orang bijak emas meraung dengan marah dan menyerang Ye Chen bersama. Pada saat ini, betapapun bodohnya otaknya, dia dapat melihat siapa Ye Chen, bukankah itu Ekaristi? Hal yang konyol adalah tidak ada yang mengenali mereka setelah mengikuti mereka sepanjang jalan. Ekspresi yang paling menarik adalah mantan Great Sage Kuiba, yang dibodohi oleh Ye Chen. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa Ye Chen benar-benar anggota pantom dari klan Kuiba. Bunuh. Puluhan ribu orang kuat prasejarah menyerang dengan luar biasa, dan mereka ditipu. An Neng tidak marah, Ye Chen kuat, tetapi ada begitu banyak dari kita, dan ada dua kuasi kaisar datang untuk membunuh di sisi yang berlawanan. Selain itu, meski tidak bisa mengalahkannya, Anda tetap harus melalui cutscene ini. Ye Chen menyipitkan mata, dan mengabaikan orang kuat di belakangnya, dan langsung pergi ke orang tua Zundi. Dia membunuh Jin Ni Zundi, tetapi kondisi orang tua Zundi sangat buruk setengah hidup, setiap detik diberikan oleh Kaisar Hong Huang. Jangan khawatirkan aku, ayo pergi. Orang tua Zundi mendesis, dia cukup terkejut bahwa Ye Chen bersembunyi di pasukan besar, dan juga terkejut dengan keberanian Ye Chen, jadi dia tidak takut dikenali. Apakah Anda tidak takut dipukuli oleh geng? Panglima tertinggi surga, kamu sangat berani. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, dia melangkah melintasi ketiadaan, dan dengan jentikan tangannya, dia memasukkan lelaki tua nelayan itu ke dalam Chaos Cauldron, dan kemudian berbalik dengan cemerlang, dan memberi Scorpio Zundi yang mengejarnya sebuah telapak tangan yang keras. Adapun jari Gyeonggi Zundi, dia tanpa menghindarinya, sebuah lubang darah menyembul keluar dari tubuh suci. Mati. Di belakangnya, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik prasejarah datang, berteriak dengan marah, mengguncang bintang, atau membunuh nyawa, atau senjata ajaib dari susunan rahasia, tanpa topi. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi oleh suara gemuruh, langit berbintang bergoyang hebat, dan darah merah cerah menyilaukan. Pergi menemui Ye Chen, dia tidak terluka. Dia baik-baik saja, tetapi Kaisar Scorpio Zun berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh Dewa Zundi yang mendominasi hancur berkeping-keping, dan satu-satunya roh primordial ilusi yang tersisa hampir runtuh di bawah serangan yang luar biasa. Ini juga dapat dikaitkan dengan Tuan Muda Ye, yang hampir menipu seseorang sampai mati dengan mengubah langit dan mengubah dunia. Gyeonggi Zundilah yang pintar, mengetahui skema Ye Chen, dan melarikan diri terlebih dahulu. Sialan. Scorpio Zundi meraung dengan marah, roh primordialnya hanyut, dan dia sepertinya dimusnahkan di tempat. Dia mengejar dan membunuh semua langit dan manusia sepanjang jalan, tetapi hampir musnah oleh keluarganya sendiri. Kemarahannya terlalu kuat, itu melukai tubuh. Kata-kata kesepian terdengar, dan Ye Chen bermanifestasi seperti hantu lagi, menunjukkan senyum dingin kepada Kaisar Semu Scorpio. Scorpio Zundi ngeri, dia tidak tahu bagaimana Ye Chen datang ke sini, apakah dia memiliki kecepatan supernatural. Seketika menggeser langit untuk mengubah bumi mengadu dia, tapi dia terbunuh dalam sekejap. Ketika dia sekarat, dia tahu alasannya, hanya karena ada jejak misterius yang terukir di telapak tangannya, tepatnya itu adalah jejak reinkarnasi, dan Ye Chen dibunuh oleh Dewa Petir Terbang. Sayangnya, dia terlambat mengerti. Engah. Pedang Ye Chen jatuh,
membunuh Scorpio Zundi Yuanshen, menjadi abu dan asap. Adapun tanda reinkarnasi, dia sudah mengukirnya ketika dia mengalami kesulitan dengan Scorpio Zundi. Dia menghitung pengetahuan ini dengan sangat akurat. Yang Anda butuhkan hanyalah kecepatan. Luar biasa. Orang tua Zundi di dalam kuali mau tidak mau mendecakkan lidahnya, hanya selusin napas sebelum dan sesudah, Komandan Surga, dia membunuh dua Zundi satu demi satu, rekor yang luar biasa. Menutup matanya dari luar, dia melihat sekeliling kuali lagi. Mereka semua adalah orang prasejarah, lebih dari 1000. Mereka yang disegel tidak bisa bergerak, mata mereka merah darah, dan mereka menatapnya. Tidak perlu bertanya, Tuan Muda Ye yang menangkapnya. Ya, bagaimanapun, jumlah ini memang sedikit banyak. Berapa banyak peristiwa yang menghancurkan bumi yang telah dilakukan orang ini. Melihat lelaki prasejarah yang ditangkap, lelaki tua Zundi tidak bisa menahan senyum. Tapi, dibandingkan dengan ini, ketika Ye Chen memindahkan Kaisar Klan Desolate besar dan Kaisar Desolation besar ke lubang hitam sebelumnya, itu benar-benar meledak, yang setara dengan menghancurkan pasukan besar. Sejauh ini, dia masih tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh orang bijak kecil. Engah. Dia kaget. Dunia luar, Ye Chen, telah menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Dia mengalahkan Jinni dan Kaisar Scorpio Zun satu demi satu. Tolong. Qionqi Zundi meraung, sering mengeluarkan darah dari langit berbintang. Zundi berada di surga ketujuh, dia jauh dari lawan Ye Chen, dan dia tidak berada di puncak Zundi, yang berani melawan Ye Chen secara langsung. Melihat ribuan pembangkit tenaga prasejarah, tidak satu pun dari mereka berani melangkah maju, karena takut dikalahkan oleh Ye Chen. Bahkan Kaisar Zun membunuh mereka berdua. Siapapun yang berani memimpin harus bersiap untuk pergi ke barat. Adegan ini adalah ironi yang nyata, seorang kaisar semu prasejarah terpaksa meminta bantuan, tidak satu pun dari puluhan ribu orang kuat prasejarah yang berani bertarung, dan mereka menjadi penonton dengan linglung. Yang membuat orang ingin tertawa adalah lawannya hanyalah daseng kecil. Engah. Menghadapi angin berdarah, Kaisar Qionqi terluka lagi, dan dipotong oleh Ye Chen. Tahan untukku. Qionqi meraung, mengorbankan senjata sihir kelahirannya, dan melakukan tendangan voli ke arahnya. Reinkarnasi melawan dunia. Ye Chen menjadi dominan, mengabaikan paksaan senjata ajaib, dan menginjak dada Qionqi dengan telapak tangan. Gambar berikut ini cukup menawan, Kaisar Semu yang agung dari klan prasejarah, sebenarnya dihancurkan dengan metode reinkarnasi, tidak peduli apakah itu darah, asal, tubuh, jiwa, atau Taoisme, tidak mungkin untuk lepas dari kepunahan. Akhirnya, Ban-Ban benar-benar kehabisan akal. Ini, orang tua Zundi di dalam kuali membuka mulutnya setengah kaget. Zundi Zun dari surga ketujuh dihancurkan begitu saja. Apakah reinkarnasi melawan dunia benar-benar sombong? Aku akan mengatakannya. Teknik ini sangat berguna. Ye Chen melihat telapak tangannya, lalu menoleh, melihat puluhan ribu pembangkit tenaga prasejarah, dan menunjukkan senyum menawan, menunjukkan kedua baris gigi. Tidak masalah jika dia tersenyum, orang-orang prasejarah secara kolektif mundur selangkah, lalu berbalik dan melarikan diri. 3 kaisar semu dihancurkan, siapa yang akan memblokir Ye Chen? Kadang-kadang, ada terlalu banyak orang tetapi tidak berguna. Selamat ulang tahun kejam. Episode 2367 kembali ke pekerjaan lama saya. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin dan langsung menghilang. Muncul kembali, di antara kerumunan prasejarah, hanya karena ada satu orang dengan jejak reinkarnasi terukir di tubuhnya, apakah mereka hanya menunggu untuk dibunuh? Kali ini adalah yang paling cocok. Mengaum. Diiringi dengan nyanyian naga yang agung, ia membuka penampilan tuan, dan bersama dengan 8 naga, masing-masing berwarna emas dan besar, dan ekor naga bahkan lebih dominan di zaman kuno dan modern. Engah. Pembangkit tenaga prasejarah itu sengsara, dan seluruh sosok itu meledak. Tidak ada yang bisa menghentikan 8 naga, naga berekor 8 itu, dan kaisar semu dari 8 surga, apalagi mereka. Memandang jauh, di antara puluhan ribu orang, 8 naga langit mengamuk, dan orang-orang prasejarah terbang di seluruh langit. Mereka yang memiliki fondasi kuat akan membuat tubuh mereka hancur dan jiwa mereka akan tetap ada. Sedangkan mereka yang moralnya lemah akan meledak. Menjadi kabut darah dalam sekejap, menghancurkan tubuh dan dewa mereka. Bahkan jeritan pun terselamatkan. Aku masih ingin lari, tapi jaga muridku di belakang. Ketika kamu membunuhku, para dewa, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Melupakan murid mata manusia, arahkan saja ke mereka dan kembalikan kekuatan murid dari reinkarnasi. Adapun orang tanpa murid khusus, dia tidak memiliki belas kasihan, dia telah membunuh sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Di dalam kuali, lelaki tua nelayan itu tampak bersemangat, bersiap-siap, dan ingin memamerkan kekuatannya, tetapi dia terluka parah, dan kondisinya sangat buruk. Kegembiraan adalah hiperaktif, dan darah tua tidak bisa berhenti memancar, dan dia tidak bisa keluar ketika tripod membantu pertempuran. Dia melampiaskan amarahnya pada orang-orang prasejarah di tripod, dan dipalu satu per satu. Engah, engah, engah. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen lebih ganas, dia dalam penampilan yang mendominasi, dan bahkan pedang daunnya sangat besar. Anak-anak tidak merasa buruk, beberapa hanya pembunuhan tanpa ampun. Darah menodai langit berbintang merah. Puluhan ribu orang prasejarah dan kuat terbunuh, melepaskan helm dan baju besi mereka, dan melarikan diri dengan putus asa satu per satu. Mereka dikejar dan dibunuh oleh Ye Chen sejauh 80.000 mil. Pengejaran dan pembunuhan benar-benar berakhir saat suara gemuruh mereda. Dalam pertempuran ini, klan prasejarah dikalahkan, dan kekalahan itu sangat tragis. 3 kerajaan kuasi kaisar dihancurkan, dan puluhan ribu pusat kekuatan prasejarah bahkan lebih menyedihkan, hanya kurang dari 1.000 yang terbunuh. Langit berbintang, bidang bintang mati, Ye Chen membuka ruang berdebu dan melarikan diri ke dalamnya. Orang tua Zundi dibebaskan, dan darah tua itu terbatuk satu demi satu. Tetap di altar, kata Ye Chen, menekan punggungnya dengan satu tangan, menanamkan esensi tubuh suci, dan banyak obat suci penyembuhan, terlepas dari biayanya. Netherworld telah dihancurkan, dan yang berikutnya adalah Dacu. Orang tua Zundi menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada sentuhan kesedihan di senyumnya. Pertempuran ini benar-benar tragis. Hidup adalah untuk berharap. Ye Chen dan Dao mengangkat tangannya dari kuali kekacauan, menangkap orang bijak dari masa lalu, mencabut jiwanya, dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa untuk menyembuhkan jiwa yang lama. Kuasa kaisar meskipun metode ini kejam, ekspresi Ye Chen tapi itu sedingin es dibandingkan dengan apa yang disebut Hong Huang, ini tidak layak disebut, dan tidak ada belas kasihan sama sekali. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti. Luka lelaki tua Zundi mungkin dalam kondisi baik, dia bersila di ruang berdebu, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Ye Chen juga tidak menganggur, satu persatu murid ilusi dicetak ke mata samsara olehnya, levelnya lebih tinggi atau lebih rendah, dan kekuatan pupil tambahan lebih atau kurang. Yang paling aktif adalah Chaos Cauldron, melahap senjata ajaib dengan hati-hati. Piala Ye Chen, kecuali harta rahasia tingkat kaisar, semuanya ditelan. Ruang debu penuh dengan cahaya dan kabut aneh, dan uniknya sunyi dan sunyi. Setelah sekian lama, lelaki tua Zundi bangun lebih dulu. Melihat Ye Chen bersila, masih dalam keadaan meditasi, dia menghela nafas dengan emosi. Pertama kali saya melihat Ye Chen adalah ketika Ye Chen mengejar dan membunuh Taois Ziyang. Pada saat itu, Ye Chen hanya berada di alam suci. Setelah lebih dari 200 tahun, tubuh suci kecil di masa lalu akhirnya bangkit. Bahkan dia jauh ketinggalan zaman telah berubah, generasi baru menggantikan yang lama, membuatnya merasa semakin tua. Saat dia melihatnya, Ye Chen juga terbangun, dan mata samsara dipenuhi dengan cahaya peri, bersinar terang. Setelah menelan banyak murid khusus, kekuatan muridnya telah pulih banyak, dan telah mampu mendukungnya untuk menggunakan dao surgawi 2 kali, dan 2 dao surgawi yang berharga ini dapat membantunya mencapai banyak hal. Keduanya meninggalkan ruang berdebu satu demi satu, dan berpisah di langit berbintang. Orang tua Zundi mengorbankan gerbang domain dan pergi ke Dacu, sementara Ye Chen berlari ke sisi lain dan terus membunuh. Perjalanan selanjutnya cukup berdarah, dan dia bertemu dengan orang-orang prasejarah lebih dari sekali. Lawan memiliki barisan yang sangat besar. Dia tidak akan mencari kegembiraan, dan akan melarikan diri jika melihatnya dari kejauhan. Gaya permainan yang konsisten. Dia seperti dewa pembunuh, mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, dia telah melangkah melalui medan bintang, kakinya berlumuran darah dan tulang, dan dia telah melihat banyak adegan tragis, dia telah memusnahkan banyak orang di alam liar, tetapi para biarawan surga tidak bisa lepas dari api perang, dan bahkan lebih banyak lagi yang dibantai. Setengah hari kemudian, memegang pedang dao yang berdarah, dia tiba-tiba berhenti di langit berbintang dan diam-diam melihat ke satu sisi, ada bintang di matanya, seluruh tubuhnya merah menyala, diwarnai dengan cahaya bintang merah. Itu adalah bintang Suzaku, dia pernah ke sini di masa lalu ketika dia mencari surga, yaitu, di bintang kuno ini, dia menemukan reinkarnasi Xie Yun, Nian Wei, Xiao Ying, dan selirian dari Kaisar Chen. Asap bubuk mesiu mengepul, dan bidang bintang runtuh. Bintang Suzaku adalah satu-satunya bintang yang tersisa di bidang bintang ini. Sepintas, setengah dari tubuh bintang diledakkan, dan bebatuan bintang yang hancur memenuhi langit berbintang. Ye Chen bergerak perlahan dan melangkah ke bintang Suzaku.
Ling Xiaoxian K9 Heavens, ini adalah Yudu dalam ingatannya. Tapi sekarang, saat berjalan di jalan, matanya berantakan, sebagian besar istana dan paviliun di kedua sisi jalan telah runtuh, batu bata dan ubin biru berserakan di seluruh tanah, dan polanya diukir dalam kegelapan. Semuanya runtuh, dan seluruh dunia gelap ya, jarang melihat sinar cahaya, dan bahkan tidak ada setengah orang. Para biksu dari Suzaku Star semuanya telah pindah ke Dacu, hanya menyisakan gunung dan sungai yang bobrok. Di langit ke-6, kabut darah berkecamuk, dan mayat berserakan di lapangan. Mereka semua adalah darah dan tulang biksu dari seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke bintang Suzaku selama perang, dan dikepung dan dimusnahkan oleh pembangkit tenaga listrik prasejarah. Ye Chen berbalik, tetapi tidak melihat siapapun hidup, jadi dia pergi ke gunung belakang dan Manshan. Di hutan yang layu, terdapat sebuah makam kecil, di mana dimakamkan seorang wanita bernama Peri Rubah, yang pernah bereinkarnasi selama 9 generasi dan menyelamatkan seseorang bernama Ye Chen. Kembali setelah 200 tahun, ekspresi Ye Chen berubah-ubah, dan hatinya juga sakit, dia dengan lembut menyapu debu di batu nisan, seperti mengusap air mata di pipi wanita. Aku tidak menyangka masih ada orang yang hidup di bintang kuno yang rusak ini. Biarkan aku membunuhmu. Senyum muram tiba-tiba terdengar, dan itu dipancarkan dari langit berbintang. Pria kuat itu mencium nafas kehidupan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengubah makam Husianer menjadi abu terbang dengan kekuatan sihir rahasia, dan memasukkannya ke dalam kotak harta karun, tidak ingin dia berbaring sendirian di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Ini, tangkap yang hidup. Orang-orang kuat prasejarah telah tiba, dikelilingi oleh segala arah, masing-masing dengan wajah yang mengerikan, mereka tidak berniat membunuh dengan mudah, mereka harus ditangkap hidup-hidup, dan kemudian disiksa sampai mati, ini adalah kegembiraan prasejarah, favorit tampilan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Ye Chen menyingkirkan kotak harta karun, pedang Dao tiba-tiba muncul, dan memotong Xianhe dengan satu pedang. Orang-orang prasejarah yang membunuh mereka pertama kali melihatnya, dan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dimanapun sungai Peri lewat, orang-orang terkubur berkeping-keping. Langit yang sudah merah dipenuhi dengan darah. Kamu Chen. Baru kemudian orang-orang kuat prasejarah melihat siapa itu, dan mereka mundur secara kolektif, mata mereka penuh ketakutan, dan tidak ada yang tahu tentang nama yang tidak menyenangkan dari fisik Sein kuno. Kemarilah, tidak perlu pergi. Ye Chen bergoyang lurus ke atas, kata-katanya sederhana, tetapi dingin dan dingin, seperti hukuman raja, membawa keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Kembali. Orang bijak yang rakus mendesis, dan terbang menjauh, dan orang-orang prasejarah lainnya tidak berani berhenti, tidak peduli bagaimana mereka mengepung mereka melarikan diri kembali, dan pemandangan itu pernah kacau. Zeng. Suara pedang itu menusuk, dan hanya cahaya pedang dingin yang terlihat, tetapi sosok Ye Chen tidak terlihat. Itu karena kecepatannya terlalu cepat. Kemanapun dia pergi, ada orang prasejarah yang musnah. Ini bukan perang, tapi pembantaian sepihak Ye Chen. Jatuh, berubah menjadi abu terbang. Melihat keluarganya melarikan diri karena malu, Zundi Honghuang, yang berada di luar bintang, mau tidak mau menyipitkan matanya. Setelah pertempuran seperti itu, dia terbunuh dan melarikan diri. Berapa banyak orang kuat dari surga yang ada di bintang kuno yang bobrok ini? Ye Chen, ini Ye Chen. Suara mendesis bergema, dan tubuh Dewa Zundi Desolate yang hebat bergetar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kata Ye Chen seperti kutukan, yang membuat hati orang bergetar. Mundur. Tanpa berpikir terlalu banyak, Hong Huang Zun segera memerintahkan, bahkan tanpa keberanian untuk bertarung, panglima tertinggi dari pasukan yang memaksakan berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Shenhuo Thunderbolt, panah akan memisahkan dunia. Di belakangnya, ada kata-kata dingin. Itu adalah Ye Chen, yang telah membengkokkan busurnya dan mengarahkan anak panahnya, mengarah ke Kaisar Hong Huang Zun. Bersenandung. Thunder God Arrow mendominasi seperti sebelumnya, seperti cahaya dewa yang gelap gulita, membawa kekuatan kehancuran. Engah. Hong Huang Zundi yang melarikan diri dipukul di tempat, tubuhnya ditusuk, dan jiwanya juga ditusuk, dia tak terkalahkan oleh kekuatan panah dewa, dan ditembak dengan satu anak panah. Pelatih itu langsung terbunuh, dan orang-orang prasejarah tidak berani berhenti, dan melarikan diri ke segala arah. Ye Chen tidak pernah melepaskannya, tubuhnya seperti cahaya, dan dia secepat kilat. Dia berubah menjadi tubuh jihad Dharma, dan mengorbankan kuali yang kacau. Langit berbintang berlumuran darah, banyak orang terbunuh, dan banyak orang ditangkap. Jeritan, lolongan, dan raungan semuanya menjadi satu.
Ketika orang bijak terakhir dari kehancuran besar dihancurkan, pembunuhan ini akan benar-benar berakhir. Di langit berbintang yang pecah, Ye Chen hanyut, punggungnya sangat panjang, jubah hitam yang dia kenakan telah diwarnai merah, jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah, darah di pedang Dao masih berdetak, itu semua darah prasejarah. Dalam pertempuran ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara prasejarah dan surga masih berlangsung, dan raungan menyebar ke seluruh alam semesta dan bintang. Penderitaan surga tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Jiwa pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di negeri lain, sementara yang selamat masih melarikan diri. Jalan untuk kembali ke Great Chu lebih sulit daripada naik ke surga. Klan Kongqi, bawalah uang keluargamu dan datang untuk mengumpulkan keluargamu. Di tengah raungan, kalimat seperti ini tiba-tiba terdengar, dan itu menyebar tanpa batas ke dunia dengan metode transmisi suara rahasia di tingkat kaisar, seperti yang tak terlihat tangan, menyikat dunia manusia. Begitu kata-kata ini keluar, ada momen ketenangan di langit berbintang yang kacau. Melihat ke bawah, para kultivator surga dan orang-orang kuat yang masih dalam pertempuran berhenti satu demi satu persatu, ada pemahaman diam-diam dalam penghentian pertempuran secara kolektif, dan mereka semua melihat ke satu sisi. Inspeksi visual, dia adalah kaisar keluarga kita. Sepotong langit berbintang, tua dan bersahaja, berkata dengan penuh arti, semuanya dalam keadaan malu, berlumuran darah, dikelilingi oleh orang-orang prasejarah yang membunuh mereka berdua, tetapi pada saat ini, mereka semua seperti mereka berdua dengan cara ini, memandangi langit berbintang. Orang tua itu mengetahuinya, ini pasti penculikan legendaris. Ini benar-benar sentimental, dan bisa menghasilkan banyak uang. Di wilayah bintang barat, Kaisar Kerasuci berbicara dengan sungguh-sungguh, dan dia tahu bahwa itu adalah Ye Chen Kuini Huang, iblis banteng itu brilian. Perang. Apakah kamu masih ingin meminta tebusan? Dongfang Xingqiong, orang suci itu menyeringai, benar-benar meremehkan Kaisar ke-10 Dacu, dan pada saat-saat kritis, dia akan selalu menjadi blockbuster. Ekaristi benar-benar luar biasa, dan dia telah memulai bisnis lamanya. Saya belum kembali ke Dacu, jadi saya tidak dapat menemukan kematian. Terluka parah. Ada banyak kebisingan, kebanyakan dari mereka adalah biksu dari surga. Mereka benar-benar lengah dengan tindakan Ye Dasao. Kedua belah pihak didedikasikan untuk pertempuran berdarah, dan hanya Anda yang terbaik. Anda berlari untuk menculik tiket untuk tebusan. Apakah pantas menghadapi suasana hikmat seperti itu? Klan Rakus, ambil uangnya untuk menebus orang, dan kamu tidak akan menunggu sampai habis. Klan Scorpio, datang dan ambil orang, kalau tidak aku akan membawa mereka pulang untuk membuat sup. Klan Jinyi, cepatlah untuk menjemput seseorang, tandai harganya dengan jelas, dan kamu tidak akan tertipu. Dengan suara berbicara tentang kamu, Ye kata-kata Chen, kalimat demi kalimat tanpa henti, dapat dikatakan bahwa semua ras utama di gurun prasejarah dipanggil satu persatu oleh orang itu, dan para biksu yang mendengarkan mereka mendecakkan lidah mereka, berapa banyak orang prasejarah yang ditangkap oleh Panglima tertinggi langit. Sialan. Klan prasejarah sangat marah, karena kata-kata Ye Chen, berapa banyak pembangkit tenaga prasejarah yang tersisa dari berbagai lingkaran pertempuran, dan bergegas ke sumber suara dengan kemarahan yang luar biasa. Dan kali ini, mereka mungkin tidak ingin menebus anggota keluarga mereka, tetapi untuk menghancurkan Ye Chen, meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen berusaha menarik perhatian. Untuk menghilangkan tekanan di surga, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Aneh, aku terlalu membenci Ye Chen, setiap kali aku mendengar nama ini, aku membencinya, belum lagi keluargaku terikat, ini semacam provokasi telanjang. Membunuh. Raungan bergema di seluruh dunia. Pembangkit tenaga dari semua ras datang dari segala arah, membentuk aliran kecil, dan sumber suara adalah tujuan mereka. Wajah ganas mereka sudah terdistorsi, dan niat membunuh sedingin es mereka dihancurkan. Setiap inci hancur tertutup es. Karena ada orang-orang kuat dari suku prasejarah yang pergi di setiap lingkaran pertempuran, tekanan pada para biarawan surga telah turun tajam. Meskipun mereka masih dirugikan, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang prasejarah telah tertarik. Panglima langit kita benar-benar kelelahan. Tebusan diperlukan untuk penculikan selama masa perang, dan mungkin hanya dia yang bisa mengetahuinya. Fakta membuktikan bahwa metode ini memang efektif. Betapa Hong Huang membencinya karena menarik begitu banyak orang kuat dari alam liar. Keluar. Jangan membuat masalah, siapapun yang mati tidak akan mati, orang itu memiliki banyak kehidupan. Meskipun para biarawan surga tidak bersama, kata-kata ini pasti yang ingin mereka katakan.
Saya harus mengatakan bahwa langkah Ye Chen sangat bagus, dan dia memanfaatkan kebencian dengan baik. Faktanya, tidak masalah apakah tiketnya terikat atau tidak, yang penting dia, Ye Chen, terlalu marah untuk membunuhnya, betapa normalnya. Cepat kembali ke Dacu. Semua biksu di surga memiliki pemahaman diam-diam. Alasan mengapa Ye Chen melakukan ini adalah untuk menghilangkan tekanan pada langit dan orang-orang di luar, untuk membantu mereka kembali ke Dacu hidup-hidup. Episode 2368 Penculikan yang tidak masuk akal. Ini adalah medan bintang mati, gelap dan tanpa cahaya, tanpa bintang kuno tunggal, hanya kabut darah yang beterbangan, kerikil memenuhi langit, setelah baptisan perang, itu telah menjadi reruntuhan. Di tengah medan bintang, tergantung sebuah meteorit dengan radius 10.000 zang. Di atas meteorit, avatar Ye Chen, dengan kaki erlang terangkat, memegang buah spiritual, menggerogotinya tanpa wajah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan orang kulit hitam dan putih, semuanya berasal dari ras prasejarah, dan ada berbagai macam ras hukum disegel, tidak bisa bergerak, dan setiap mulut diisi dengan benda yang disebut kain, Tepatnya, itu adalah kaus kaki bau. Jujur saja, aku akan membiarkanmu pergi jika kamu mengambil uangnya. Penculikan bukan masalah besar, buka saja jika kamu mau. Berbicara tentang uang menyakitkan perasaan, dan jika kamu tidak berbicara tentang uang, orang akan mati. Avatar Ye Chen meskipun dia menggerogoti buah roh, mulutnya tidak jujur, dan dia terus mengatakan apa yang dia katakan, seperti seorang tetua yang serius. Memberikan ceramah kepada generasi muda. Melihat pria prasejarah yang tersumbat itu, dia terus bergumam, selalu ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tersumbat, dan dia tidak dapat berbicara. Matanya merah, dan semuanya berair. Itu hanya karena kaus kaki yang bau. Di mulutnya, baunya sangat menyengat hingga aku tersedak air mata. Mengenai hal ini, avatar Ye Chen tidak mendengar apapun, dan harus makan dan minum. Seperti yang dia katakan, hal-hal seperti penculikan bukanlah masalah besar, itu tidak lebih dari uang. Ketika pihak lain membayar uang dan dia melepaskan orang tersebut, itu dianggap sebagai transaksi, masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Rutinitas semacam ini adalah metode yang biasa dilakukan Ye Chen, setiap kali dia kekurangan uang atau uangnya terbatas, dia akan melakukan beberapa hal licik, dan penculikan semacam ini adalah yang paling umum. Pada tahun-tahun itu, ada pepatah seperti itu di Dacu, jangan main-main dengan siapapun, jangan main-main dengan Ye Chen, pria itu tidak pernah malu untuk uang, tidak ada yang berani mengikatnya, mantan pacarnya bukan pengecualian, bahkan setelah mengambil uangnya. Mereka yang tidak melepaskan orang membicarakannya, tanpa integritas. Berbicara tentang Tuan Muda Ye, karena dia tidak berada di bidang bintang ini, demi keamanan, mengumpulkan uang tebusan dan hal-hal lain harus dilakukan secara terpisah, sudah bertahun-tahun, tetapi semua penculikan telah dilakukan seperti ini. Ledakan. Gemuruh. Segera, ledakan terdengar, datang dari langit berbintang yang jauh. Memalingkan muka, tidak ada siapa-siapa, tetapi atmosfer prasejarah seperti lautan, bergolak dan bergulung, menelan langit berbintang inci demi inci, dan meteorit yang mengambang hancur berkeping-keping menjadi abu terbang. Itu benar, orang-orang kuat dari suku prasejarah ada di sini, entah menginjak pedang terbang, atau mengendarai kereta, atau menerbangkan awan dan kabut, dengan aura pembunuh mencapai langit, melihat ke bawah dari ketiadaan, gelombang manusia prasejarah, seperti sungai, adalah menuju bintang mati berkumpul bersama, orang bisa melihat wajah-wajah, begitu kejam hingga terdistorsi, dengan sepasang mata, merah berlumuran mata merah, masing-masing menggertakkan gigi. Pada bintang kuno yang rusak, Ye Chen, yang bersembunyi di ruang debu, dapat dengan jelas melihat pemandangan ini melalui halus, matanya cerah, dan dia tidak bisa menyembunyikan desahannya. Mungkin, bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak pusat kekuatan prasejarah akan tertarik, lebih dari 80% dari mereka adalah kaisar semu, dan sisanya semua adalah orang suci yang hebat. Jumlahnya tak terhitung, menutupi langit berbintang. Cukup berat. Ye Dasao menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, dia harus mengerti bahwa alasan mengapa begitu banyak orang tertarik adalah karena dia, sebenarnya tidak ada gunanya, itu semua ditujukan padanya. Saat berbicara, pasukan Great Desolate telah tiba, dan dengan meteorit itu sebagai pusatnya, itu memenuhi langit berbintang ke segala arah. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari setiap ras prasejarah datang, dan kegelapan menyelimuti, dan satu-satunya cahaya bintang yang tersisa di langit berbintang juga ditutupi olehnya aura prasejarah dan kuat terhubung, dan langit berbintang yang luas tidak bisa lagi menahan paksaan, berdengung. Ada terlalu banyak orang prasejarah, dan mereka berkumpul di lautan.
Dibandingkan dengan orang prasejarah, meteorit tempat avatar Ye Chen berada sangat kecil, seperti setetes air di lautan, sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat, dan dapat ditelan kapan saja. Ye Chen. Tiba-tiba ada kemarahan, dan pria prasejarah yang datang lebih dulu sudah menginjak meteorit. Mungkin niat membunuh terlalu kuat, meteorit berubah menjadi es, dan bahkan avatar Ye Chen hampir hancur. Aku hanya klon, tenang saja. Ada hukum rahasia hidup dan mati di antara kita. Jika aku mati, mereka tidak akan bisa bertahan. Dewa ini, aku belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Saya bisa menutupinya. Kaisar Semu Hong Huang terdiam, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka berkedip karena terkejut. Mereka dapat melihat bahwa ini adalah avatar Ye Chen, itulah sebabnya mereka tidak membunuh mereka. Pertama, mereka takut menyakiti mereka. Anggota keluarga sendiri. Hanya ingin menemukan tubuh asli Ye Chen melalui avatar. Ada hubungan antara dewa dan avatar, ada cahaya langit yang lebih tipis dari sehelai rambut, menghubungkan dewa dan avatar, siapapun yang memiliki kekuatan gaib yang hebat dapat melihatnya sekilas. Cepat temukan dewa aslinya, kata Kui Bazundi dalam transmisi suara, dan Kuasi Digo lainnya juga memberi perintah. Pelacakan benang ringan, sumbernya adalah tempat dewa itu berada. Avatar Ye Chen meliriknya sengaja atau tidak sengaja, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Anda hanya mampu jika Anda dapat menemukan dewa saya yang sebenarnya. Apakah Anda benar-benar berpikir kami bodoh? Orang-orang prasejarah tidak berpikir demikian, dan yakin bahwa mereka dapat menemukan Ye Chen. Harganya ditandai dengan jelas. Kamu ambil uangnya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bersalah. Ye Chen mencabut giginya, membuang sisa buah roh, dan mengeluarkan yang lebih besar dari tas penyimpanan. 1. Manis untuk dimakan. Harga yang ditandai dengan jelas katanya adalah harga yang ditandai dengan sangat jelas. Untuk melihat orang-orang prasejarah yang terikat, ada papan kayu yang digantung di leher mereka, dan harganya tertulis di papan kayu itu. Yang termahal di Great Sein Realm adalah yang termahal, diikuti oleh Sein King, dan yang termurah adalah Sein, tetapi juga membutuhkan 50 juta origin stone. Harganya memang wajar. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan surga dengan menarik kami. Kamu terlalu meremehkan Hong Huang. Seorang bijak Yongqi mencibir, menatap avatar Ye Chen dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat, tetapi kata-kata ini dimaksudkan untuk avatar Ye Chen. Chen sendiri mendengarkan, mengira Ye Chen bisa mendengarnya. Beraninya generasi muda meremehkan Hong Huang, klan Hong Huangmu sangat luar biasa. 1% dari kekuatan tempur dapat meratakan langit. Aku telah menyadari hal-hal seperti itu sejak lama. Ye Chen tersenyum dan berkata, meskipun itu berasal mulutnya, sebenarnya, Ye Chen sendiri yang mengatakannya. Karena kamu tercerahkan, mengapa kamu harus melakukan perjuangan tanpa rasa takut ini? Seorang bijak kalajengking tersenyum, menunjukkan taringnya, menghalangi timur, dengan evolusi rahasia di telapak tangannya, siap untuk menyegel avatar Ye Chen setiap saat, di tangannya. Pendapat, sesaat sudah cukup. Berbicara tentang berjuang, junior ini harus mengobrol baik dengan para senior. Takut setan surgawi, tapi takut kura-kura menyusut. Saya tidak melihat setengah dari orang Hong Huang. Ketika iblis pergi, Anda Hong Huang akan menendang hidung Anda. Ini adalah sarang yang khas. Bagaimana dengan warisan cara kaisar? Aku malu dengan leluhurmu. Ye Chen's avatar mengangkat kakinya dan membuka mulutnya untuk bersembunyi. Bukan dewa yang berbicara, itu adalah avatarnya dalam penyemprotan. Meskipun itu adalah doppelganger, dapat dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk jatuh ke orang lain, tetapi itu agak benar kepada dewa, dan itu tidak mengutuk, seperti mengobrol, dan apa yang dikatakannya dibenarkan. Akan melihat Lai sebagai kaisar semu, cahaya dingin di matanya telah menjadi nyata, dan niat membunuh sepenuhnya terungkap. Bagaimana Dewa Agung yang agung diberitakan seperti ini, dan pihak lain hanyalah tiruan dari Ye Chen. Namun, apa yang disebut kemarahan masih ditekan secara paksa, membunuh klon itu mudah, tetapi akan sulit jika mereka ingin menemukan Ye Chen lagi, mereka harus menunda. Kebetulan, ini juga rencana Ye Chen. Anda telah datang ke sini, jadi Anda harus membicarakannya sebelum Anda pergi. Anda menunda waktu, dan saya juga menunda waktu. Cukup satu orang untuk menahan Anda. Sejak saat itu, pemahaman diam-diam yang unik terbentuk antara kedua pihak. Di meteorit, avatar Ye Chen tidak menyemprot lagi, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, taruh saja buah yang menggerogoti pekerja keras, Anda tidak terburu-buru, Tuan Muda tidak terburu-buru, menculik tiket. Jika Anda memberi uang, Anda akan menerimanya, jika Anda tidak memberi uang, kami akan menyia-nyiakannya. Jika Anda ingin memimpin seseorang tanpa memberikan uang, Anda ingin menjadi cantik.
Kaisar Semu dari 4 penjuru juga cukup sentimental, dia memblokir air di sekitar meteorit, jadi dia tidak menyebutkan uang tebusan, untuk menemukan jati diri Ye Chen. Ini pasti karena tidak ada orang luar yang lewat, jika tidak, pasti memalukan, begitu banyak orang prasejarah dan berkuasa, bukannya mengejar dan membunuh makhluk surgawi, tetapi dikelilingi oleh klon, benar-benar punya cukup waktu. Tidak mungkin, suku prasejarah terlalu kuat, meski tanpa mereka masih bisa menaklukkan surga, hanya masalah waktu saja. Di sini, Dewa Ye Chen telah meninggalkan ruang berdebu, dan orang kuat prasejarah telah mengikuti benang cahaya untuk menemukannya. Dia harus menggerakkan otot dan tulangnya. Jika kamu mengejarnya, aku akan lari. Aku punya waktu untuk bermain denganmu. Hanya bercanda, siapa Tuan Muda Ye, seorang penculik biasa, bagaimana dia bisa ditangkap dengan mudah? Selain itu, pertempuran pembangkit tenaga prasejarah yang datang setelah mereka sangat besar, dan Kaisar Semu King Yishui semua menahan napas, bersembunyi di kehampaan, dan menyelinap. Mereka licik, dan Tuan Muda Ye juga licik, mengejar dan melarikan diri satu per satu. Saya tidak tahu berapa kali, Ye Chen mengevaluasi kembali IQ Hong Huang lagi, darah satu per satu mendominasi, kekuatan tempur satu per satu adalah tirani, tetapi IQ ini benar-benar menyentuh, seperti bintang Jiu yang sebelumnya, sungguh luar biasa kesempatan bagus, dia menarik pasukannya dalam keadaan linglung, dan sekarang dia mencarinya lagi. Saya benar-benar tidak tahu apakah Hong Huang akan bertarung. Dengan keterampilan ini, dia mungkin juga akan mengepung Dacu. Jika pasukan Hong Huang diberikan kepada dia untuk memerintah, langit akan diratakan sejak lama. Sayang sekali, dia tidak tahu bahwa kebencian Hong Huang terhadapnya sudah berakar dalam di tulangnya, jadi dia tidak bisa melihat provokasinya, provokasi adalah sekering yang meledakkan seluruh Hong Huang. Dia tidak peduli dengan perang, dan dia tidak peduli dengan perintah komandan, kelilingi dan hancurkan dulu. Mengejar dan melarikan diri, permukaannya tenang, tetapi gelombang gelap sebenarnya mengamuk. Sudah lama sekali, belum lagi avatar Ye Chen, bahkan Kaisar Semu dari klan prasejarah cukup tidak sabar, setelah melacak begitu lama, dia masih belum menyusul. Di mana tiket penculikannya? Bisakah kamu pergi untuk menyegarkan diri dan mendapatkan uangnya? Dalam kesunyian, avatar Ye Chen tiba-tiba mendengar gertakan. Kita bisa menyusul. Hong Huang Zundi mengabaikan avatar Ye Chen, dan diam-diam mengirim transmisi suara untuk menemukan Kaisar Semu Ye Chen. Dia dalam pelarian. Kata-kata datang dari Kaisar Zun yang mengikuti Ye Chen. Jangan mengejar jika kamu tidak bisa mengejar. Mari kita bicara tentang tebusan. Avatar Ye Chen berkata dengan penuh arti, jika kamu tidak membayar uangnya, aku akan membunuhmu. Belum lagi, avatar ini benar. Benar seorang pria, dia melakukan apa yang dia katakan, dan ketika suara itu jatuh, itu meledak di tempat. Tidak main-main, dia benar-benar meledak. Tidak sulit untuk melihat bahwa saat dia meledak, ekspresinya bingung, bukan karena dia akan meledak, tetapi ada yang tidak beres dengan dewa, yang memengaruhi avatar dan meledak di tempat. Engah. Karena keruntuhannya, orang-orang prasejarah yang diikat di tempat kejadian juga meledak secara kolektif, tubuh dan jiwa mereka mati bersama, jiwa mereka berserakan, dan darah berceceran merah dengan meteorit. Untuk sesaat, langit berbintang sangat sunyi, dan avatar Ye Chen tampak bingung, dan pusat kekuatan prasejarah tidak dapat bereaksi tepat waktu, tepatnya, mereka tertangkap basah, bukankah itu penculikan? Uang tebusan belum diterima, jadi mengapa hanya merobek tiketnya? Tidak ada tanda sama sekali. Sialan. Sesaat kemudian, lolongan amarah memenuhi langit berbintang, dan orang-orang prasejarah yang hitam dan kuat sangat marah sehingga hati mereka hancur. Bukan karena mereka merasa kasihan pada orang-orang prasejarah yang diikat, tetapi karena Ye Chen belum terlacak. Tidak ada yang menyangka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika tentara prasejarah sangat marah, ada gemuruh di langit berbintang yang dalam, dan fluktuasinya tidak kecil. Itu pasti Ye Chen. Qiongqi Zundi menggertakkan giginya dan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Kaisar Semu dari semua klan mendengus dingin, berteriak, dan membunuh mereka semua, seperti lapisan tirai teduh, menutupi langit berbintang sepanjang jalan, dan seluruh bidang bintang bergoyang. Memang, ada pertempuran besar di langit berbintang itu, salah satunya, Ye Chen, dikejar dan dibunuh, dan ada puluhan ribu kaisar semu prasejarah, dengan aura pembunuh, yang telah mengurungnya. Sialan. Ye Chen muncrat darah, mata emasnya merah darah, dan dia bisa melihat lubang berdarah di dadanya, dan lukanya diwarnai dengan cahaya warna-warni, melarutkan esensinya, membuatnya alih-alih bisa sembuh, bekas luka melebar keluar. Jelas, Zhu Xianjian yang melukainya.
Dia terbang menjauh untuk menghindari kejaran Kaisar Zun. Siapa sangka Zhu Xianjian tiba-tiba muncul dan membunuhnya dengan satu pedang, dan dialah yang bersembunyi cukup cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi ke neraka. Meskipun dia telah memulihkan hidupnya, dia terluka parah, yang juga merupakan alasan mengapa avatar itu meledak. Dewa itu mengalami pukulan yang menghancurkan, yang mempengaruhi avatar tersebut. Sejauh ini, dia masih belum melihat dari mana asal pedang Zuxian. Di tahun-tahun lain, aku akan menghancurkanmu. Ye Chen mendengus dingin, kata-katanya sedingin es, dan sulit untuk menahan niat membunuh Zhu Xianjian. Jika bukan karena serangan mendadak Zhu Xianjian, mengapa dia berada dalam kekacauan seperti itu? Dia tidak hanya mengungkap keberadaannya, tetapi juga memengaruhi avatarnya, situasi hebat akan musnah dalam satu hari. Siapapun yang menangkap Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Siapapun yang menghancurkan Ye Chen akan memberi hadiah Jiwen Pil. Di belakangnya, Hong Huang Zundi berteriak, bergemuruh seperti guntur. Ye Chen mengabaikannya, dan melarikan diri, memobilisasi sumber tubuh suci, dan mencoba yang terbaik untuk menghapus niat membunuh dari pedang Zuxian. Saya tidak tahu mengapa, serangan Zhu Xianjian ini sangat mendominasi, dan niat membunuh yang tersisa di tubuhnya juga cukup keras kepala, membawa kekuatan misterius, bahkan sumber asli dari tubuh suci kuno, sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Dia, itu menjadi lebih kuat lagi. Sudut mulut Ye Chen berdarah, dan wajahnya sangat jelek sehingga dia tahu kengerian pedang Zuxian, jadi dia jatuh dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dari serangan diam-diam sebelumnya dengan pedang, dia dapat dengan mudah mendeteksi bahwa, pedang eksekusi abadi sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kamu Chen, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa ganas menyebar ke seluruh dunia. Melihat Sing Qiong, ada gelombang aura prasejarah ke segala arah, dan orang kuat prasejarah telah mengepung mereka, dengan pengejar di belakang dan dicegat di depan, membentuk pengepungan terhadap Ye Chen. Bersenandung, bersenandung. Artefak kuasi kaisar naik ke langit, bersinar dengan berbagai warna cahaya peri, seperti bintang terang, dihubungkan oleh cara keabadian kaisar, menyegel langit berbintang sejauh 100.000 mil. Untuk berurusan dengan Ye Chen, Anda harus terlebih dahulu menyegel ruang, dan pertama-tama memotong kekuatannya setelah mengubah langit dan mengubah bumi, itu benar-benar pengepungan besar. Pada saat yang sama, serangan prasejarah telah tiba, dengan cahaya pedang, kekuatan supernatural, senjata sihir, dan formasi pembunuhan yang sangat menekan, menutupi langit berbintang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya dan diam-diam menyaksikan serangan itu di seluruh langit. Dia tidak bisa menghentikan pukulan ini. Itu dia, bahkan jika dia adalah orang yang kuat seperti yang suci, dia akan diambil oleh yang kedua. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak akan berdiri dan dipukuli. Pada saat serangan akan datang, dia menggunakan dao reinkarnasi dan melarikan diri ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Episode 2369 Musuh Cemburu Saat Bertemu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan di seluruh langit tidak berhenti karena kepergiannya, mereka semua jatuh tepat waktu, meledakkan langit berbintang, alam semesta terbalik, yin dan yang hancur, dan ruang yang runtuh dipenuhi dengan cahaya malapetaka. Sialan. Kaisar Semu Hong Huang, yang terbunuh lebih dulu, sangat marah, mengetahui bahwa Ye Chen tidak terbunuh oleh pemboman, tetapi melarikan diri ke dalam lubang hitam. Pada saat itu, mereka, para kaisar semu di puncak, bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tapi mereka bingung, dari mana Ye Chen mendapatkan kekuatan murid untuk menunjukkan jalan surga. Pergantian peristiwa ini juga tertangkap basah. Jika dia tahu bahwa Ye Chen telah memulihkan kekuatan murid mata samsaranya, siapa yang dengan bodohnya datang untuk menangkapnya, dan siapa yang bisa menangkapnya? Dimainkan lagi. Kemarahan Kaisar Hong Huangzun tidak dapat ditekan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Ye Chen lagi. Tanpa dukungan yang kuat, dia tidak akan berani berbicara dan menculik orang. Sayangnya, mereka terlambat memahaminya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia luar hidup, dan lubang hitam tidak damai. Dengarkan baik-baik, Anda bisa mendengar raungan, sepertinya ada pertempuran besar. Perhatikan baik-baik, benar-benar ada pertempuran besar. Kedua belah pihak dalam pertempuran, salah satunya adalah Ye Chen. Pada saat ini, dia sangat menderita. Dia tidak memiliki kepala dan dipenggal. Ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh suci, dan hantu berwarna-warni menempel di setiap luka. Niat membunuh yang mengerikan, mendatangkan malapetaka di tubuhnya, anggota tubuhnya, organ dalam, 8 meridian luar biasa, asal dan tulang suci semuanya diracuni oleh niat membunuh. Itu benar, itu adalah pedang Zuxian lagi.
Saat Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam, dia mengorbankan pedang pengetahuan, memenggal kepalanya dengan satu pedang, dan hampir memusnahkan roh primordialnya, jika bukan karena latar belakang Ye Chen itu cukup dalam, dan tidak akan ada ampas yang tersisa dalam hitungan detik. Oke, sangat bagus. Ye Chen mendengus dingin, mata roh primordial ditutupi dengan cahaya sedingin es, dia tidak berani tinggal, seperti cahaya peri emas, dia melarikan diri sebanyak mungkin, bukan karena dia takut dengan pedang Zuxian, tetapi karena dia terpengaruh oleh pedang Chuangxian. Jika dia ingin melawan Zhu Xian dengan pedang, setidaknya dia harus membentuk kembali kepalanya terlebih dahulu. Adapun setelah melarikan diri ke lubang hitam, diserang oleh pedang giok bukanlah yang dia harapkan. Siapa sangka pedang giok akan menunggunya di lubang hitam. Bunuh, hampir membunuhnya. Zeng. Suara pedang itu menusuk, dan pedang Zhu Xian mendatanginya, tak terduga, dan sebuah pedang memotong sungai peri yang berwarna-warni. Engah. Ye Chen dipukul, dan terlempar terbang, dengan darah emas memancar keluar, cukup mencolok dalam kegelapan, sebelum dia menstabilkan sosoknya, pedang eksekusi abadi datang lagi, dan pedang itu membawa kekuatan ilahi yang merusak, menembus dada Ye Chen, dan itu bahkan lebih ditargetkan. Metode rahasia Yuan Shen ingin membunuh tubuh asli Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan omelan dingin, dan Yuan Shen keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dia melemparkan tangan prasasti dan membalikkan pedang Zuxian. Dalam sekejap mata, Yuan Shen kembali ke tempatnya. Waktu. Bos, aku tidak bisa bertahan lama. Begitu tubuh Dharma muncul, dia menyemprotkan seteguk darah, karena Ye Chen berubah menjadi dia setelah terluka parah, dan dia sendiri yang menderita luka itu. Ye Chen adalah terluka parah, dan dia ada banyak luka, dan bahkan lebih dari dewa. Coba saja yang terbaik, kata Ye Chen, mundur lagi, dengan paksa memadatkan kepala yang terpenggal, memobilisasi asal mula tubuh suci, kekuatan darah, kekuatan Taoisme, dan kekuatan reinkarnasi, menyatu menjadi kekuatan yang mendominasi, mengisi seluruh tubuh-tubuh suci mencoba yang terbaik untuk membunuh niat membunuh pedang Zuxian. Selain itu adalah obat suci untuk penyembuhan, masukkan ke dalam mulut Anda dengan putus asa, untuk pulih dari cedera dalam waktu singkat, jika tidak, itu benar-benar bukan tandingan Zhu Xianjian. Ini benar-benar semua jenis perencanaan, 100 rahasia dan 1 jarang, menghitung banyak perubahan, tetapi hanya melewatkan pedang Zuxian, dan diserang 2 kali sebelum dan sesudah, sehingga dia, yang seharusnya berada di puncak, bahkan tidak dapat menampilkan 50% dari kekuatan tempurnya pedang Zuxian terlalu menakutkan. Engah, engah, engah. Tidak jauh, tubuh Dharma Jihad juga sengsara, dewa tidak memiliki kekuatan tempur 50%, dia tidak sebaik dewa, bagaimana dia bisa menjadi lawan pedang Zuxian, berdarah lagi dan lagi, menghalangi pedang Zuxian, seperti yang dia katakan, dia tidak bisa bertahan lama. Bersenandung. Melihat ini, Cauldron Chaos Ye Chen terbang keluar tanpa dipanggil, dan Xian Huo dan Tian Lei juga bergegas keluar untuk membantu dalam pertempuran. Namun, mereka tampaknya tidak berguna, dan tanpa dukungan kuat dari tuannya, sulit bagi mereka untuk meledak ke puncak pertempuran. Kekuasaan. Bunuh aku sampai mati. Mata Ye Chen seperti obor, dan dia dengan paksa menghapus niat membunuh pedang Zuxian. Desolate Ancient Saint Fisik adalah musuh dari Immortal Execution Sword, dan Immortal Execution Sword adalah musuh dari semua garis keturunan. Setelah terluka parah olehnya, Ancient Eternal Fisik tidak dapat menahannya. Jika itu adalah biksu lain dari tingkat yang sama, bahkan Zhao Yun, bahkan tubuh yang kacau, bahkan Jining Suang, sama menyedihkannya. Hanya aneh bahwa pedang Zuxian terlalu aneh, ketika lemah, itu dapat disalahgunakan oleh seorang suci, ketika kuat, itu tidak cukup terlihat ketika Kaisar datang. Engah. Saat dia pulih dari luka-lukanya, tubuh Jihad Dharma dimakamkan, dan dia ditebas hidup-hidup oleh pedang Zuxian. Biasanya, metode kematian tubuh Dharma tidak akan mempengaruhi dewa, tetapi dia dihancurkan oleh pedang Zuxian, dan itu mempengaruhi dewa, menyebabkan Ye Chen, yang sudah dalam keadaan buruk, menyemburkan seteguk darah. Dan mengalami serangan balik yang mengerikan, dapat digambarkan sebagai lebih buruk. Bersenandung. Tubuh Dharma dimakamkan, dan Chaos Cauldron bergegas maju, tanpa metode rahasia, hanya pukulan keras. Paung. Dentang. Kapan? Suara logam berbenturan, renyah dan keras, sekuat Chaos Cauldron, dan tidak bisa menahan serangan pedang eksekutor abadi. Ada kemungkinan pemusnahan. Pertarungan tanpa ketegangan memiliki hasilnya sendiri tanpa ketegangan. Chaos Cauldron dikalahkan, dan dibalik oleh pedang Immortal Executioner. Saya tidak tahu berapa banyak batasan di kuali yang runtuh.
Berkat itu menelan banyak senjata ajaib di sepanjang jalan, ia juga memiliki emas abadi dan 2 pedang abadi mengingat modal pedang Zuxian baja keras, rata-rata senjata suci besar akan runtuh berkali-kali. Itu dikalahkan, dan api peri dan guntur langit saling berhadapan, satu berubah menjadi lautan api, dan yang lainnya berubah menjadi lautan guntur dan api bergabung membentuk lautan guntur dan api. Zeng! Zuxian akan berdengung, dan Ling Tian menebas dengan pedangnya, membelah api peri dan guntur langit, dan gerakan itu benar-benar dikalahkan. Engah! Engah! Ye Chen memuntahkan darah satu demi satu, Chaos Cauldron terluka dan menderita serangan balik, Xian Huo dan Tian Lei terluka dan menderita serangan balik lagi, tubuh suci yang baru saja sembuh meledak lagi, dan darah emas menyembur keluar. Pria yang sangat lemah, bagaimana mungkin Zhu Xianjian melepaskannya? Menusuk Chang Hong dengan pedang, menusuk alisnya, menargetkan Nao Yuanshen, itu benar-benar pedang pengetahuan. Sangat disayangkan bahwa meskipun pedangnya sombong, ia merindukan Ye Chen. Tidak peduli seberapa cepatnya, mungkinkah itu lebih cepat dari Dewa Guntur terbang. Kekuatan supernatural bawaan dari tubuh Dewa Nirvana juga digunakan dalam tubuh suci. Ye Chen menggunakan ini untuk menghindari pengetahuan pedang Zuxian berulang kali, menggunakan jejak reinkarnasi terukir sebagai titik awal, antar jemput sejauh mungkin, berikan pulih dari cedera dan beli waktu yang berharga. Fakta telah membuktikan bahwa gelombang pelarian Ye Chen ini benar-benar luar biasa, dan pedang Zuxian terpaksa menjadi gila mengetahui bahwa Ye Chen dalam keadaan lemah, dia tidak bisa memukulnya dengan linglung. Itu gila, tapi Ye Chen telah memahami waktu yang berharga dengan sangat baik. Selama melarikan diri, dia telah menghancurkan niat membunuh di tubuhnya, dan tidak ada niat membunuh untuk membuat masalah. Bekas luka lainnya sepele. Zeng! Pedang eksekutor abadi menjadi kuat, mengaktifkan kekuatan sihir rahasia, mendirikan ketiadaan, berpusat di atasnya, lapisan halo warna-warni menyebar tanpa batas, dan jejak reinkarnasi yang terukir pada ketiadaan semuanya dipaksa keluar, membunuh Dewa Petir Terbang Ye Chen. Namun, itu menghabiskan banyak untuk ini, dan cahaya peri 7 warna pada tubuh pedang sedikit redup, tidak berdarah dan tidak berdaging, dan cahaya peri 7 warna redup, yang merupakan cerminan dari kelemahannya. Sekali lagi, itu menebas Ling Tian. Dan pedangnya penuh dengan kekuatan penghancur. Kali ini, Ye Chen tidak mengelak, dia langsung mengubah pedang Dao, diberkati dengan hukum kekacauan, dan satu pedang juga melampaui langit. Paong! Kedua pedang bertabrakan, memusnahkan percikan terang. Melihat kedua belah pihak dalam pertarungan, pedang Zuxian tetap diam, tetapi Ye Chen terpotong setengah langkah, dan pedang Dao di tangannya hancur. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen mencibir, tanpa senjata atau senjata, dia datang untuk bertarung dengan tangan kosong, mengumpulkan semua alam liar dengan satu pukulan, memadukan banyak metode misterius dan kekuatan gaib, dan pedang Zuxian terbang-terbang. Pukulan ini membuat cahaya langit Zhu Xianjian melemah. Setelah dipukul oleh Ye Chen, Zhu Xianjian tidak akan menyerah, dan mengembalikan pedang Ye Chen secepat kejutan. Engah! Ye Chen terluka, dan tubuh sucinya yang mendominasi hampir terbelah. Pedang Zuxian tidak hanya sulit untuk dilawan, tetapi juga tak tertandingi dalam serangan. Yang disebut pertahanan fisik hanyalah hiasan di depannya. Dengan kata lain, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dibagi. Ledakan! 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 Satu orang dengan satu pedang, pertempuran dimulai tiba-tiba, Ye Chen tidak berada di puncak, begitu pula pedang Zuxian di puncak, keduanya tampaknya dipukul musuh, tidak ada hidup atau mati dalam pertempuran pertama, dan itu berlanjut malam ini, masih di lubang hitam ini, tubuh suci kuno yang sunyi, pedang-pedang peri yang menakutkan, pertarungan sedang berlangsung. Dapat dilihat bahwa keduanya bertarung secara setara, dan pedang Zuxian menjadi lebih kuat, tetapi Ye Chen tidak tinggal diam. Setelah berhari-hari pencerahan dan pemahaman tentang Tao, itu adalah modalnya yang kuat. Asal mula tubuh suci, setiap serangan bisa sangat merusak pedang Zuxian. Pertempuran ini bukannya tanpa penonton, dunia tidak mengetahuinya, tetapi dua makhluk tertinggi di dunia bawah dapat melihatnya dengan cukup jelas, termasuk Ye Chen yang diserang 2 kali sebelumnya, tidak dapat mengingatkan Ye Chen. Untungnya, Ye Chen tidak mengecewakan Supreme, melakukan serangan balik dengan putus asa, dan secara bertahap memulihkan kekalahan. Ketika kamu kembali ke surga, ingatlah untuk berhati-hati terhadap pedang eksekusi abadi. Underworld Emperor dengan santai berkata, ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika memungkinkan, musnahkan sepenuhnya. Perlu mengatakannya. Meskipun kata-kata di Huang jelas. Tapi Kaisar Dunia Bawah bisa mendengar niat membunuh yang telanjang dari nadanya, dan mata emas cerah itu dipenuhi dengan terlalu banyak kebencian.
Bertahun-tahun yang lalu, itu adalah pedang eksekutor abadi, tuan fisik suci pertama, perang Chen yang membuat zaman, dan terlalu banyak fisik suci kuno yang sunyi, semuanya dimusnahkan oleh pedang eksekutor abadi ya, ini adalah kebencian, mengerikan kebencian. Ketika dua makhluk tertinggi menyaksikan, pertempuran antara Ye Chen dan Zhu Xianjian menjadi semakin sengit. Ye Chen bermandikan darah suci, dan dia menjadi gila dalam pertempuran. Setiap pori di tubuhnya menelan esensi ekaristi. Seluruh tubuhnya seperti nyala api. Dia bisa merasakan kebencian dan kemarahan leluhurnya, dan karena itu, serangannya memiliki semacam kekuatan yang disebut iman. Dibandingkan dengan dia, pedang Zuxian tidak jauh lebih baik. Tidak ada pendarahan, tetapi lampu peri yang berwarna-warni semakin melemah. Ye Chen terluka, dan itu juga menyakitkan. Perbedaannya adalah bahwa Ye Chen berjuang dengan hidupnya, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, seperti orang gila yang keluar masuk, dan Zhu Xianjian, tampaknya dia menghargai hidupnya dan tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Karena itu, pertarungan antara keduanya, dari seimbang, berangsur-angsur miring ke arah Ye Chen, tanpa dukungan tubuh manusia, jika habis, Zhu Xianjian jauh dari lawan Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh perang besar sering bergema, bahkan menyebar ke dunia luar. Di langit berbintang, orang kuat prasejarah yang mengejar dan membunuh Ye Chen semuanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, mata mereka sedikit menyipit untuk melihat kehampaan, dan cahaya dan kegelapan mata mereka berfluktuasi. Salah satunya pasti Ye Chen, kata Tao Ti Zundi garang. Mungkinkah yang melawannya adalah kaisar klan saya atau senjata pamungkas? Kuiba Zundi merenung, jika demikian, hidup Ye Chen akan mati. Semua ubin cahaya terang. Spekulasi ini bukan tanpa tujuan, Ye Chen ada di lubang hitam, kaisar klan Hong Huang dan senjata kaisar Hong Huang juga ada di lubang hitam, mungkin, kedua belah pihak benar-benar bertemu, dan musuh bertemu, dan mereka sangat cemburu. Mereka memulai perang di tempat, dan, tertangkap orang yang akan dihancurkan pastilah Ye Chen. Tidak peduli seberapa kuat orang bijak itu, dia dapat memilih ratusan kaisar klan, ditambah 6 senjata kaisar ekstrim. Harus dikatakan bahwa keinginan mereka masih sangat indah, dan tebakan mereka beralasan, tetapi sayangnya, akhir cerita ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Engah. Di lubang hitam, Ye Chen berdarah dan terkena pedang Zuxian. Dia ditebas dengan pedang, dan dengan sifat kencingnya, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikannya, jadi dia menamparkan Zhu Xianjian dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga diukir dengan metode reinkarnasi yang abadi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang eksekusi abadi berdengung, dan sangat tidak nyaman untuk terkena reinkarnasi terhadap dunia. Cahaya peri 7 warna yang sudah redup benar-benar musnah oleh kekuatan yang disebut reinkarnasi, dan itu tidak bisa menghentikannya. Reinkarnasi melawan dunia. Ye Chen langsung membunuhnya, dan memberinya telapak tangan lagi. Hal yang memalukan adalah keajaiban reinkarnasi tidak efektif setiap saat, dan reinkarnasi melawan dunia ini belum berhasil dilakukan, yang membuat Ye Chen ingin memarahinya, dan kehilangan rantai pada saat kritis. Zeng. Zhu Xianjian ketakutan, sangat ketakutan, berbalik dan melarikan diri, tidak berani melawan Ye Chen lagi. Kemana kita akan pergi? Ye Chen mendengus dingin, mengejarnya. Satu orang, satu pedang, alih-alih berkelahi, mengejar dan melarikan diri, seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, menambahkan 2 sentuhan warna yang indah ke lubang hitam yang gelap. Adegan ini akan selalu membuat orang menghela nafas. Zhu Xianjian benar-benar mengganggu, selalu berpikir menjadi iblis di Ye Chen, tetapi setiap kali setelah menyelesaikannya, dia akan dikejar ke seluruh langit, terlalu diremehkan setelah membunuh Ye Chen. Saya selalu merasa bahwa saya bisa menghancurkan Ye Chen yang disebut kepercayaan diri adalah apa yang saya bicarakan. Jade Immortal Sword malu, dan Ye Dasao juga malu. Berjuang untuk kekuatan, Jade Immortal Sword tidak bagus, dan untuk kecepatan, dia sangat jauh di belakang. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia mengejar bola balik. Itu hilang. Kamu menakjubkan. Kaisar ke-10 Dacu, yang dalam keadaan putus asa, tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Pedang Zuxian tidak hanya berlari cepat, tapi juga sangat cepat. Tahun-tahun ini, tidak ada yang menerimanya, patuhi saja. Sambil memarahi, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat alisnya, dan melihat ke dunia luar. Di dunia luar, ada dunia besar, yang terlihat seperti sebidang tanah iblis prasejarah, mengepul dengan udara prasejarah yang bergejolak, orang dapat melihat pilar tembaga kuno didirikan satu persatu, dan ada istana kuno yang menjulang tinggi seperti gunung, digantung dalam kehampaan, selalu melihat orang kuat prasejarah, terbang berkeliling.
Ye Chen menyipitkan matanya, menatap tanah prasejarah ini. Apa yang membuat matanya cerah adalah bahwa ada langit berbintang yang luas di langit tanah iblis prasejarah ini, yang sangat mirip dengan peta bintang kuno, tetapi lebih dalam dan besar daripada peta bintang kuno, dan dia masih bisa melihat dengan jelas. Melihatnya melalui lubang hitam melihat bintang-bintang di peta bintang, ada berbagai macam bintang, beberapa di antaranya berkelompok, semuanya terhubung menjadi satu bagian, tidak statis, selalu bergerak. Ini tidak mungkin markas pasukan sekutu. Ye Chen menyentuh dagunya dan mengangkat alisnya sedikit. Yang disebut markas mengacu pada pos komando dan kamp komando. Misalnya, Tian Xuanmen adalah pusat komando Dacu. Peta bintang dan langit seperti itu diperlukan dalam perang. Ini digunakan untuk mengintip dan mengirim pasukan. Rahasia yang terungkap bisa jadi terlihat sangat jelas dapat dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka dapat melihat dengan jelas. Lebih baik datang lebih awal, jadi lebih baik tepat waktu. Ye Dasao tersenyum, dan senyumnya sangat bahagia. Jarang bertemu dengan lokasi markas Hong Huang, jadi dia harus berpura-pura menjadi monster, dan mari kita membuat gelombang dengan cara. Episode 2370 Malapetaka di Markas Prasejarah. Lubang hitam itu gelap, sepi dan dingin. Ye Chen tampaknya sangat menganggur, dengan manik-manik penerangan tergantung di kepalanya, berkeliaran di dalam lubang hitam, menatap dunia luar, bukan dia menganggur, itu adalah tanah liar di luar, itu adalah markas besar Hong Huang, tapi bukan statis, itu bergerak sepanjang waktu, bergerak, Ye Dasao secara alami mengikutinya, tidak mudah menabraknya, tetapi tidak bisa hilang secara tidak sengaja. Markas prasejarah bergerak terdengar segar. Itu tersembunyi dengan sangat rahasia, jika dilihat dari luar, akan sulit untuk dideteksi, jika tidak di dalam lubang hitam, dia tidak akan dapat melihat tanah iblis primordial ini, apalagi markas primordial yang tersembunyi di dalamnya. Yang lebih dia perhatikan adalah Grid Desolate Star dan Sky Map. Dibandingkan dengan peta langit bintang dan langit kuno, peta bintang dan langit prasejarah ini lebih besar dan lebih misterius. Dengan peta bintang dan langit ini, semua biksu yang melarikan diri keluar tidak dapat menghindari intipnya. Sejak perang dimulai, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya sepanjang jalan. Dari kelihatannya kali ini, itu pasti peta bintang desolate besar yang menyebabkan masalah, mengawasinya sepanjang waktu, berkat evolusi Zutiannya untuk menutupinya, jika tidak, dia akan terkunci di posisinya. Dia adalah jenis yang berbeda, tetapi dia dapat mengabaikan peta langit berbintang liar, tetapi yang lain adalah masalah lain, dapat dikatakan bahwa di mana ada biksu dari surga, hutan belantara dapat melihatnya dengan jelas, dan dapat mengunci setiap peta bintang. Dengan sangat presisi lokasi penggarap surgawi. Ini agak menakutkan. Tidak sulit membayangkan apa artinya bagi para beku surga bahwa lokasi itu dikunci, yang berarti kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan dikelilingi oleh banjir. Secara alami, makhluk surgawi yang disebutkan di sini mengacu pada makhluk surgawi yang berada di pengasingan. Adapun Dacu, Xuan Huang, dan Netherworld sebelumnya, peta Grid Desolation Star dan Sky tidak boleh dilihat, karena ketiga sisinya telah menutupi formasi peri untuk mencegah mereka mengintip. Dengan cara yang sama, dia tidak dapat melihat markas besar Hong Huang di peta bintang langit kuno miliknya, karena Hong Huang juga memiliki formasi peri yang tersembunyi, dan lebih mendominasi daripada surga. Lubang hitam itu sunyi, dan mata Ye Chen cerah. Kaisar ke-10 Dacu masih cukup termotivasi, dia berkonsentrasi mempelajari peta bintang dan langit prasejarah, tidak mudah menemukan orang-orang surgawi yang melarikan diri. Dihitung dengan cara ini, dapat dianggap sebagai kelegaan bagi makhluk surgawi. Setelah beberapa kali penelitian, dia menatap satu persatu pilar tembaga yang didirikan, yang semuanya merupakan posisi peta bintang, dan cara paling langsung untuk menghancurkan peta bintang adalah dengan menghancurkan posisi tersebut. Setelah memastikan targetnya, dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Markas besar Hong Huang akan membuat keributan, tapi tidak sekarang, dengan luka yang begitu serius, dia harus sembuh dulu. Seperti dia, Chaos Divine Cauldron juga lemah, dan api abadi dan guntur surgawi, yang juga terluka parah karena memblokir pedang eksekusi abadi, saat ini sedang menyembuhkan luka mereka. Meskipun dia sedang menyembuhkan, Ye Chen tidak menganggur. Ketika dia menemukan target, dia harus melihat barisan lawan. Saya harus mengatakan bahwa jumlah orang kuat di markas Hong Huang memang cukup besar untuk menjadi menakutkan. Ada ribuan orang di tingkat kuasi kaisar saja, ada terlalu banyak kerajaan suci. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Betapa keberadaan prasejarah, kumpulan makhluk pertama di dunia, 60% dari mereka diwarisi dari cara prasejarah, mereka semua berasal dari prasejarah, latar belakang mereka jauh lebih kuat dari yang diharapkan,
belum lagi hal-hal lain, hanya berbicara tentang tingkat kaisar semu, itu membuat kulit kepala orang mati rasa, masih ada puluhan juta. Ini hanya perkiraan konservatif. Jumlah seperti itu lebih dari 100 kali lipat dari langit, dan di antara jumlah kaisar semu ini, puncaknya kuasi kaisar mencapai 30%, tidak banyak. Pada saat ini, dia agak memahami keadaan pikiran permaisuri teratai merah. Permaisuri teratai merah dari masa lalu mampu meratakan kehancuran besar, tetapi dia hanya membakar para dewa dari 8 kehancuran. Sayang sekali kekuatan tempurnya benar-benar musnah. Sebagai kaisar, dia harus meninggalkan kekuatan hidup untuk dunia jika iblis surgawi menyerang, jika surga dihancurkan, misi melawan iblis surgawi akan jatuh pada Hong Huang. Mungkin, ini juga keadaan pikiran para kaisar besar dari generasi yang lalu, karena mereka memahami pentingnya prasejarah sehingga mereka tidak membunuh mereka dengan kejam, kesombongan kaisar tidak membiarkan mereka membantai semut. Ye Chen, yang belum mencapai alam kaisar, tetapi hanya di alam sage besar, tidak akan sepenuhnya memahami keadaan pikiran kaisar, tetapi dia memiliki semacam obsesi di hatinya, yaitu ketika dia menjadi pria dewasa. Dia akan mundur dari dunia prasejarah, meninggalkan kura-kura yang menyusut, hanya itu akan menyebabkan kekacauan di dunia, lebih baik menghancurkan kesenangan. Dia seharusnya beruntung karena tidak banyak orang kuat di markas Hong Huang seperti yang dia bayangkan, dan dia bahkan lebih beruntung karena tidak ada tentara Kaisar Wuji Dao yang menjaga markas Hong Huang. Berbicara tentang senjata kekaisaran, dia tidak bisa tidak memikirkan pasukan Kaisar Agung yang telah dia tinggalkan. Biasanya, senjata kekaisaran kaisar dapat masuk dan keluar dari lubang hitam, tetapi hanya pada waktu tertentu. Misalnya, pada waktu tertentu, senjata kaisar telah menghidupkan kembali beberapa kemampuan pemiliknya. Pada saat itu bukan senjata kekaisaran biasa. Sebuah lubang hitam juga bisa keluar dari sebuah lubang hitam. Dia tidak yakin apakah 6 artefak kekaisaran masih berada di lubang hitam, tetapi kondisi tertentu diperlukan untuk menghidupkan kembali beberapa kemampuan master, sederhananya, itu adalah tekanan eksternal yang kuat. Saya tidak tahu kapan, dia berhenti menelan pil, menutupi matanya dengan jubah hitam, dan menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi kesempatan, dia hanya bisa menggunakan jalan surga lagi, dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Perlu berhati-hati dan berusaha untuk menghancurkan peta bintang dan langit prasejarah yang hilang. Mengikuti jalan surga, dia melarikan diri dari lubang hitam angkasa dan memasuki tanah purba dan iblis. Evolusi Zhou Tian masih sangat mendominasi, dia menekan aura aslinya, dan tidak ada yang menyadarinya. Hanya ketika Ye Chen datang ke tanah sihir prasejarah, Ye Chen mengetahui misterinya. Ada terlalu banyak formasi tersembunyi yang terukir dalam gelap, padat penuh sesak, semua formasi penutup tingkat kaisar, sulit dilihat dari luar. Ye Chen melirik ke langit, di awan yang tersisa, ada banyak istana mengambang, yang terbesar, tergantung di puncak ketiadaan, adalah simbol kekuatan, dan penjaga di dalamnya semuanya harus kaisar semu, dan mereka milik berbagai kelompok etnis kaisar semu yang sangat tinggi. Menutup matanya dari kehampaan, Ye Chen melihat ke tempat lain lagi. Wilayah Great Desolation Demon Land sangat luas, dan ada 9.999 pilar tembaga kuno yang didirikan. Setiap menara menjulang ke langit, diukir dengan pola ilahi yang rumit, dan merupakan kaki dari Great Desolation Star Map di bawah setiap pilar tembaga, ada orang Hong Huang yang menjaga, duduk melingkar rapi. Selain itu, ada petugas patroli, di seluruh daratan dan langit, terdiri dari berbagai ras, masing-masing mengenakan baju besi, memegang tombak perang, dan masing-masing memiliki mata seperti obor. Hal yang konyol adalah bahwa di antara begitu banyak pria kuat, tidak ada yang memperhatikan Ye Chen. Tidak ada yang memperhatikan, Tuan Muda Ye tidak akan muncul sembarangan, menyelinap di bawah pilar tembaga, dan mengukir tanda reinkarnasi, sehingga dia bisa bertarung nanti dan menyelamatkan hidupnya. Pria kuat yang menjaga pilar tembaga membuka matanya sedikit mengernyit, dan melihat sekeliling, persepsinya cukup bagus, tapi sayangnya, dia tidak menangkap sosok Ye Chen. Setelah 3 atau 2 napas, lelaki prasejarah dan kuat itu menutup matanya lagi. Ye Chen mencibir, menyembunyikan kesempatan, menyelinap ke dalam kehampaan, berlari ke pilar tembaga kedua, dan mengukir tanda reinkarnasi, melakukannya dengan baik untuk mencegah kecelakaan. Setelah itu, Tuan Muda Ye melakukan hal yang sama, menyelinap, terlihat seperti pencuri pada pandangan pertama, melakukan hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan sesuatu kemanapun dia pergi, seperti kutukan guntur surgawi, bom ranjau darat dan detonator, bersiap untuk timur dan barat. Entah dia adalah panglima tertinggi surga, atau dia memiliki keberanian untuk berjalan di sekitar markas Hong Huang.
Belum lagi orang-orang kuat di zaman prasejarah, bahkan para biksu di surga pun mungkin tidak akan memikirkannya. Meskipun ada banyak orang kuat di markas Hong Huang, tetapi pada saat ini, mereka semua hanyalah hiasan, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah, apalagi dunia ini, seseorang menyelinap masuk, dan itu adalah Ye Chen, Kaisar ke-10 Dacu Komandan tertinggi Tian Wanyu. Pada saat tertentu, Ye Chen duduk, membuka ruang debu, dan kemudian di ruang debu, dia berubah menjadi tubuh jihad Dharma dalam pertempuran ini, dia membutuhkan tubuh Dharma untuk bekerja sama. Pilar tembaga itu bisa dihancurkan sebanyak yang bisa dihancurkan, kata Ye Chen. Mener jelas. Tubuh Dharma menyeringai, penuh energi, menyelinap keluar dari ruang debu, dan memanfaatkan evolusi Zhou Tian untuk menutupinya, dan berada di bawah pilar tembaga kuno. Meletus. Teriak Ye Chen ringan, meledakkan mantra guntur di timur. Ledakan. Mengikuti kata-katanya, ledakan bergema di seluruh dunia. WHO. Dengan teriakan tiba-tiba, orang-orang kuat yang menjaga pilar tembaga semua berdiri, sementara orang-orang yang berpatroli, memegang tombak di tangan mereka, langsung menuju ke sumber suara, secara profesional. Pada saat ini, tubuh Dharma Jihad bergerak, dan 9 jalan dan 8 hutan belantara bergabung menjadi satu, dan meledak di pilar tembaga. Ledakan. Terdengar ledakan lagi, dan pilar tembaga yang mengangkat langit runtuh, karena kehancurannya, setiap kaki formasi terpengaruh, dan peta besar bintang dan langit prasejarah juga menjadi kabur. Ada pencuri, cepat turunkan. Suara-suara marah datang satu demi satu, dan sekelompok pria prasejarah dan kuat datang dari segala arah, semua dengan wajah mengerikan dan mata merah, seolah-olah mereka sudah menebak apa yang terjadi. Gemuruh sebelumnya sebenarnya menarik mereka perhatian, tujuan sebenarnya dari penyusup, pilar tembaga, tepatnya, adalah peta bintang prasejarah. Ini sangat berani. Kaisar Hong Huangzun mendengus dingin, dan masing-masing dari mereka datang untuk membunuh dengan senjata magis yang tergantung di kepala mereka. Meskipun dia tidak tahu siapa pesertanya, dia tahu bahwa lawannya pasti orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Kekuatan. Bodoh. Semua yang prasejarah itu bodoh. Ini semacam peringatan. 18 tahun kemudian, aku masih orang baik. Terbang melintasi langit, di mana-mana ada pilar tembaga, dipukuli dan runtuh, gerakannya bisa sebesar mungkin, dan bisa sebesar itu, ingin memikat semua orang prasejarah di sini kepadanya, untuk membersihkan tempat bagi dewa, dalam analisis terakhir, miliknya peran juga untuk membuat perbedaan. Harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar berhasil, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat prasejarah yang mengepung dan membunuhnya, dan orang kuat prasejarah pertama sudah memulai perang dengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Fluktuasi perang tidak kecil, tubuh Dharma hari ini memiliki kekuatan tempur yang sama dengan dewa ini, tidak hanya mampu bertarung, tetapi juga sangat tahan, pada saat yang sama, jangan lupa mengadu manusia prasejarah. Ini Ye Chen. Segel ruang dengan cepat, dan hentikan dia mengubah dunia. Tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Hong Huang sangat marah, dan dia mengenali siapa penyusup itu, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak mengenali tubuh Dharma Ye Chen di masa lalu, ada artefak Kaisar Semu, seperti cahaya ilahi yang menembus langit, seperti bintang terang, dihubungkan dengan metode misterius, menyegel ruang. Segel aku. Tubuh Dharma Jihad berteriak, dan cahaya abadi keluar dari antara alisnya. Itu adalah cermin perunggu setingkat Kaisar. Dalam sekejap, dia menggunakan metode melarikan diri dan masuk ke bawah pilar tembaga lainnya. Hentikan dia. Orang-orang prasejarah yang menjaga pilar tembaga datang seperti air pasang. Mengaum. Tiba-tiba mendengar nyanyian naga, 8 naga berjongkok, dan orang-orang prasejarah yang kuat yang bergegas maju menderita secara kolektif. Mereka diayunkan oleh naga yang mendominasi dan terbang ke seluruh langit, dan yang lemah dengan latar belakang yang dalam meledak di tempat. Ledakan. Mengejutkan punggung pengepung, tubuh Dharma menghancurkan pilar tembaga dengan pukulan. Membunuh. Kemarahan orang-orang prasejarah mengguncang langit, dan sosok-sosok seperti samudera luas berdatangan. Ledakan. Ledakan. Pergerakan antara langit dan bumi bahkan lebih besar, tidak peduli seberapa kuat tubuh Dharma, sulit dikepung, bermandikan darah, dan berkelahi dan melarikan diri, tetapi setiap kali jalan bertemu dengan pilar tembaga, itu akan dihancurkan tanpa ragu-ragu. Di ruang berdebu, Ye Chen melihat kehampaan. Saat pilar tembaga dihancurkan oleh tubuh Dharma, formasi menjadi kacau, dan peta bintang desolate besar juga kehilangan alam semesta yang sebenarnya, banyak tempat hilang, dan sulit untuk melihat bintang. Bos, aku tidak tahan lagi. Raungan tubuh Dharma Jihad datang ke laut ilahinya. Coba saja yang terbaik, kata Ye Chen, melangkah keluar dari ruang berdebu dalam satu langkah,
langsung membuka penampilan yang mendominasi, memegang pedang dao besar, mengorbankan api peri dan guntur langit, dan mengumpulkan lautan guntur dan api. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerakan yang dia ciptakan bahkan lebih kuat dari tubuh Dharma, karena tubuh Dharma menarik perhatian tidak banyak orang kuat di dunia tempat dia berada, dan ini memberinya kesempatan untuk berjalan dan memotong sepanjang jalan, tidak hanya pilar tembaga, tetapi juga rahasianya. Polanya dipotong satu persatu, banyak pilar tembaga dari formasi retak, dan apa yang disebut peta bintang kehancuran besar juga benar-benar kehilangan efeknya. Seharusnya itu adalah langit berbintang yang luas, tetapi pada saat ini, itu telah menjadi langit yang gelap. Brengsek. Melihat ada juga perusuh di sisi ini, saya tidak tahu berapa banyak Zundi yang mengelilingi mereka, wajah mereka ganas seperti setan, mengetahui bahwa mereka telah ditipu lagi, yang mengepung sebelumnya adalah badan Dharma Jihad, Ye Chen benar dewa, bukan di sisi itu, dia sangat marah dan bingung pada saat yang sama. Saya tidak tahu bagaimana Ye Chen masuk. Ledakan. Sambil berbicara, pilar tembaga yang mengangkat langit didorong lagi dan meledak. Ratusan Hong Huang Zundi datang untuk membunuh, dan semuanya mendesak untuk menggunakan senjata ajaib. Namun, keberuntungan mereka tampaknya tidak terlalu baik, mereka baru saja membunuh mereka, dan sebelum mereka dapat menyerang, mereka menabrak tungku tembaga terbang secara langsung, senjata kuasi kaisar asli. Meletus. Dengan omelan dingin, Ye Chen meledakkan tungku tembaga prajurit kuasi kaisar. Tiba-tiba, lingkaran kepunahan menyebar, dan kaisar semu prasejarah yang telah terbunuh diledakkan Kaisar Bing, dia lebih peduli dengan kehidupan para biarawan di surga. Mati. Kaisar semu Hong Huang terbunuh di tingkat puncak, bukan hanya satu, masing-masing dengan momentum yang agung. Ye Chen mencibir, dan langsung melemparkan Dewa Petir, menghindari pengetahuan, dan menghancurkan pilar tembaga dengan satu telapak tangan, dan dalam sekejap, menerbangkan Dewa Petir lagi, dan pilar tembaga kedua meledak, memaksa prasejarah orang kuat ingin menjadi gila, dan perasaan tidak mampu mengejar adalah yang paling dirugikan. Di sisi lain, Jihad Dharmakaya berada di ambang hidup dan mati, dan sebelum pergi, dia meledakkan tubuhnya. Tidak dapat bekerja sama dengan tubuh, tekanan Ye Chen tiba-tiba meningkat, dan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Dia menghancurkan 3 pilar tembaga, lalu merobek ruang, dan melarikan diri. Tujuannya telah tercapai, dan tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Mengejar. Orang kuat Hong Huang meraung, mencurahkan satu demi satu, markas Hong Huang yang baik, dijaga oleh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, diganggu oleh Ye Chen sendirian, dan bahkan menghancurkan peta bintang Hong Huang, betapa ruginya, pertempuran ini, Hong Huang kalah lagi bagaimana tragis.